warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qul sallu syirami wa al-fatihah wa amin. Yang kami hormati Sayyidul Musilah, yaitu Bapak Besar almarhum Bapak Samin bin Kajan. Juga yang kami hormati Sayyidul Baik Bapak Manan sebagai besarnya. Yang kami hormati Bapak RT 02 selaku tuan rumah Pak Supriyadi Supriyadi ya, Pak RT itu alhamdulillah beliau hadir. Kemudian Ketua RT 01 Bapak Muhammad Ihsani alhamdulillah. Juga para mantan Ketua RT, Pak RW, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang kita hormati Mukarram Ustaz Deden Suhendar memang atau kita dengan Ustaz Jaka Satria, alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir ya. Rumah beliau ini adalah di Cimpau ya, jauh di Cibinong, alhamdulillah saking cintanya kepada almarhum ya, karena beliau ini dekat ya kepada almarhum. Kemudian juga yang kita hormati bersama Mukarram Ustaz Adi Mulia, juga beliau sekarang jauh juga ada di Cikah ya, ya Cibinong di belakang RKS Bude. Yang dekat rumahnya Pak Ustaz Qasim. Juga para sahabat lain, para tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kenikmatannya yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, itu malam yang keempatnya, kita dapat kembali hadir membacakan tahlilan surah Yasin yang khusus kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Samin bin Bapak Kajan. Semoga disampaikan Allah Subhanahu wa taala nanti asal memberikan zuratan maghfirah amin. Yang pada almarhum dimaafkan segala kesalahannya, dosa-dosa, amal ibadahnya, iman Islamnya, dan dijadikan kuburnya sebagai rawdatul jannah. Dan juga keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan ketabahan sabar murahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berikan yang hadir, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah ya, malam istimewa yang kita dihadiri oleh dua kiai kita nih. Kita mohon ya untuk memberikan mau'izatul hasanah ya kepada yang pertama nanti akan diisi oleh Bapak Jaka Satria, kemudian yang kedua oleh Bapak Ustaz Adi Mulia, dan insya Allah nanti malam ketujuhnya juga kita insya Allah akan dihadiri Bapak Kiai Pesandi ya, dari Gang Kabel di Cibubur ya, mudah-mudahan adalah semua. Begitu sama-sama kami mohon dengan segala hormat kepada Mukarram Ustaz Jaka Satria untuk memberikan mau'izatul hasanah buat kita semua, tentunya yang masih hidup di dalam menghadapi yang tentunya kematian kita pun entah kapan waktunya menyusul almarhum pada beliau. Kami sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rasulullah nabiyya
sholli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabati guru Bapak Ustaz Syahid, Bapak Ustaz Husin, alhamdulillah, Bapak Ustaz Mulia dan para sahabat yang lainnya, allati tamlika ismuhu. Mudah-mudahan Allah berkah hidupnya, amin. Yang hormati para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua juga Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kehadiran saya di sini pertama silaturahim ke Sahibul Musibah, karena beliau adalah almarhum adalah merupakan sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Dan beliau ini kalau saya ke Al-Mu'min ini selalu melayani sangat luar biasa ya. Makanya kaget ketika Ustaz Sahdin memberikan informasi tentang beliau, ternyata Masya Allah, ternyata Pak RW ya, kalau saya tahu Pak RW ya. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah dari jannah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita saat ini sangat memprihatinkan. Zaman semakin tua, zaman semakin maju, dan manusianya yang semakin gila. Benar ya? Bukan zamannya yang gila. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mengenal siapapun dan mau tidak mengenal kapan dan dimanapun. Makanya cerita yang luar biasa ya, Pak RW ini tidak sangka ya. Makanya sebuah ibrah bagi kita yang masih hidup ini, jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah masih kasih kesempatan kita bernapas? Kenapa Allah masih kasih kesempatan kita hidup di dunia ini? Inilah jemaah yang dirahmati Allah. Allah masih menunggu taubat-taubat kita ini. Sampai kapan kata Allah, hamba-hambaku bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari jamaah sekian jamaah di sini mungkin masih ada yang belum ke masjid, mungkin jamaah yang di sini mungkin ada yang belum mau pada ngaji. Bisa jadi kan begitu. Di musola, di masjid ada kajian-kajian setiap minggu, seminggu sekali, enggak setiap hari. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita enggak mau mengikuti kajian-kajian tersebut. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, kita masih punya banyak PR dalam diri kita. PR apa? PR tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita diterima atau tidaknya? Inilah jemaah yang dirahmati Allah. Betul, manusia tidak bisa menilai, hanya Allah lah yang mempunyai hak prerogatif. Allah yang mempunyai hak tersebut untuk hamba Allah bahwa ibadah tersebut diterima atau tidaknya. Jemaah yang dirahmati Allah. Makanya bagi kita jemaah yang dirahmati Allah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita rubah diri kita, yuk kita hijrahkan hati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Oh Ustaz, saya udah baik Ustaz, saya sering bersolat, betul. Ada lagi hamba Allah yang lebih baik. Oh saya sudah lebih baik Ustaz, saya sering sedekah, saya sering haji. Ada lagi satu lagi, menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang demikian Allah rindu kepada kita, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalimat yang pertama bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Yang kalimat yang terakhir bahwa kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Manusia, di dunia ini hanya sekedar belaka. Jemaah dirahmati Allah, dunia ini sementara dan yang selamanya adalah akhirat abdan abidina. Maka jemaah yang dirahmati Allah, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata orang Betawi, memang mau gitu baik apa hidup teh?
Ya, masjid gede, musola luar biasa kita bangun, kadang-kadang kita gorol bareng-bareng, bener nggak? Sampai maaf ini sampai yang agak masjid juga lo ikut gorol, udah jadi mahi. Yang mahal ya. Bener ya? Jamaah yang dirahmatul kubur tidak ada yang tahu, kan tahu logo Mairama. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Tahu nggak? Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Begitu ya? Benar nggak kira-kira? Tahu nggak tahu lagunya tapi nggak diamalin. Benar nggak? Makanya lagu dakwah itu sama dengan Al-Quran, harus diamalkan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, yuk kita rapikan diri kita, yuk kita hijrahkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, sehingga kita tenang dalam hidup kita, bahkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang rajin beribadah, dan mudah-mudahan Allah akhir khairan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan sahibul musibah khususnya keluarga, dan Allah memberikan kesabaran, dan almarhum Allah jadikan hamba Allah yang diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hanya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama kita dengarkan, intinya adalah sebagai ibu pelajaran buat kita, dan kita pun nanti akan menyusulnya. Yang kita perlu siapkan adalah bekal. Daun kemiri daun menjadi, kedua daun dibawa balik. Bekal diri untuk persiapan mati. Bekal takwa adalah bekal yang terbaik. Nah, kedua, kami mohon dengan segala hormat pada Mukharram Ustaz Adi Mulia untuk memberikan maulid hasanahnya kepada beliau. Kami akan sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kata yang wafat ini orang bergaul di lain yang lain. Sebelum kita yasinan, kita acil dulu. Inilah manfaat dari bergaul. Coba kalau senang-senang undang ya susah, undang dia setahun, undang saya 2 tahun baru dapat. Ini saya sebelain nih. Besok saya ke Semarang, besok lagi ke Surabaya kalau ada yang undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan para sesepuh, para orang-orang tua kita yang ada di lingkungan kita dan yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita dipanjangkan umurnya, diberkahi sehat walafiat, dan diterima Islamnya, dan diberkahi dan selamatkan dunia dan akhiratnya. Para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, serta guru-guru sekalian, wabil khusus ya guru kita Al-Ustaz Muhammad Syahrin, kita doakan beliau. Ini SS nih, Syahrin Samin, menang dengar. Guru kita ya Bapak Jaka Satria, kita doakan guru-guru kita dilimpahkan sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rumah tangganya, apa yang menjadi doa buat diri keluarganya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita Muhammad Qasim ya, kalau nggak disebut kita kualat ini. Para hadirin, wabil khusus keluarga besar almarhum, kita doakan keluarga ini selalu terdiri keluarga sakinah mawaddah warahmah, dicukupkan rezekinya, menambahkan keberkahannya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Kawan saya Ustaz Didi dan para jamaah sekalian, bapak-bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama ya, karena kita ingin baca Yasin. Saya akan menyampaikan 5 5 5
Lima adalah kita menurut baginda Nabi besar kita Muhammad SAW ada 5 zaman, ya. Ada 3 zaman yang sudah terlewati, 2 yang akan kita jalani dan kita harapkan. Yang pertama adalah zamannya para anbiya dan rasul. Udah selesai belum? Selesai. Yang kedua adalah zamannya para sahabat. Udah selesai belum? Zamannya para tabi'in dan kerajaan. Udah selesai belum? Nah, yang keempat ini zamannya fitnah. Udah selesai belum? Belum. Yang kelima adalah zamannya kejayaan Islam lagi oleh Allah juga belum. Di zaman fitnah ini, ya, semuanya khususnya kita pernah dan sering dan sedang melaksanakan fitnah buat diri kita. Kita lagi enak-enak tidur, ya, tubuh kita pengen sujud kepada Allah, akhirnya kita tidak bangun. Sujud dengan dibangunkan lewat kemaluan kita, pengen kencing, bangun memang, tapi difitnah. Habis kencing tidur, fitnah nggak kira-kira? Fitnah. Mesti minta sujud, dia bangun kencing lagi. Ini orang bingung belok sini, ya. Ini fitnah, saudara, ya. Dan lari 5 ini juga kita sudah itu ada 3 alam, 2 alam yang kita akan jalani dan kita harapkan. Apa itu? Yang pertama yaitu alam ruh. Udah belum? Udah, ya. Di alam ruh ini Allah kumpulkan semua ruh, dikumpulkan, dan para anbiya pun dikumpulkan, para rasul. Ruh-ruh ini dengan kasih sayang Allah, sipulan-sipulan ngikut itu. Ruhnya akan diciptakan di bumi ini dan menjadi pengikut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan sampai Nabi Isa. Tapi kita yang hadir pada malam hari ini dengan kasih sayang Allah, ruh kita dijadikan yaitu pengikut dari manusia yang sempurna, manusia yang utama, yaitu kita dijadikan umat yang paling tinggi, umat para anbiya dan rasul, umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Kita bersyukur, saudara, ya. Masuk dalam, ya, dalam ruh, masuklah ke rahim ibu kita setelah kita dibentuk manusia selama yaitu 4 bulan. Lalu ditiupkan itu, diperkenalkan Allah kepada jasad kita. Sahidna bala, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Masuk. Coba saat kita di alam ketiga, yaitu di alam bumi, kita dijadikan yaitu pengikut Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira betah gak, Pak? Dunia segini gede cuma berlima, Pak. Kita dijadikan pengikut Nabi Adam alaihissalam. Atau ruh kita lahir di muka bumi ini dijadikan pengikut dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu ibadahnya 800 tahun. Kira-kira sanggup gak kita? Ya 5 waktu aja Al-Mu'min dilewatin, Al-Madinah dilewatin, apalagi 900. Begitu dahsyatnya maksiat kepada Allah, habis dibawa banjir, saudara. Kalau kita jadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam, ya, ini Nabi yang paling pekal di antara para Nabi. Doanya, ya Allah, saya pekal sama mati, ya gulung. Ini digulung sama banjir. Kalau kita, ruh kita ditakdirkan oleh Allah dijadikan pengikut dari Nabi Lut alaihissalam, udah perempuan sama perempuan, laki sama laki, ya gila, ya. Malu sama toilet. Kira-kira toilet, Pak, pintunya ada berapa, Pak? 2, laki sama perempuan, nggak ada 3. Toilet khusus banci nggak ada. Makanya saya pernah nemuin di CCM banci di tengah. Kalau ngecingin tembok kan saya nggak perempuan, Pak. Jadi ngecingin tembok dia. Nggak ada. Kalau kita jadi pengikut Nabi Lut, habis kita direndam. Ya, sampai kita pengikut jadi Nabi Musa, mungkin sudah di laut merah dan sebagainya. Dengan kasih sayang Allah, kita dijadikan umat yang paling utama, umat yang paling nanti bahagia, yaitu umat kanjeng baginda Nabi besar kita Muhammad. Ya, ruh kita sudah masuk ke alat dan kita lahir di muka bumi ini. Ini penentu, saudara, ya, penentu. Di dalam bumi ini, ya, yang sifatnya dunia adanya fana, juga yang bisa menyelamatkan kita ada 5. Yang pertama adalah menjalankan rukun Islam. Ini tanda kalau komandan udah ngambil Yasin, tanda. 2 menit lagi ya.
Ya. Kita yang menyelamatkan yaitu di 5. Apa itu 5 rukun Islam? Yang pertama, ikrar kita, iman kita. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah komitmen, sudah janji bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Bagaimana ya Allah saya mentuhankan Engkau ya Allah? Bagaimana ya Allah saya ibadah semata-mata kepada dan karena Engkau ya Allah? Kata Allah syahadatain yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sebagai pembawa Rasul dan risalahnya Allah, yaitu agama Islam yang kita untuk mengerjakan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Bagaimana membuktikan dari komitmen syahadat kita? Yaitu yang kedua apa Pak? Gak ada ajaran orang Islam aja yang rukun Islam kata apa? Yang kedua sholat. Sholat ini urutannya kedua, bukannya dalam pelaksanaannya sholat nomor 2. Lo sholat lo, sholat nomor 2 bukan. Urutan nomor 2. Sekarang yang menang lagi ke situ ya, urutan nomor 2, bukannya alasan sholat kan nomor 2 Ustaz, itu urutan rukun Islam neng. Ya terus sholat untuk apa? Komitmen kita kepada Allah, bahwasanya kita ikhlas syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ini sholat. Kalau sholat kita udah benar, semuanya beres ya. Kita sudah benar adalah kita sholat kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya terutama binatang ialah sholat. Jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah yaitu pertama sholat. Saya kira-kira ada gak? Kobok makan gak Pak? Kita kobok punya anak gak Pak? Kobok kawin gak? Kobok sholat gak? Kalau kita gak sholat berarti kobok ya ngomong ya. Ayam makan gak? Kawin gak? Punya anak gak? Kita di keluarga ya, punya bini cantik, cakep, nggak sholat berarti ayam. Punya laki bakal banget ya, malam dikawinin ayam. Punya nenek kita megang tasbih, megang rebat berarti ayam. Satu keluarga rame mulut dan keluarga ayam. Ini Cibinong, selagi kita Cibinong ya. Ayo, yang untuk membedakan antara manusia dengan binatang lainnya adalah sholat. Ayo kita buktikan ya. Sholat, kita dalamin sholat. Kalau udah tahu waktunya, rukun syaratnya ya, kita dialog sama Allah, datangnya beda. Kalau orang yang berilmu maka kagak ya. Kalau dia yang berilmu kagak, cara sholatnya dia datang menghadap Allah. Berarti dalam sholat itu ya, Bapak keluar dari Masjid Al-Mu'min ya, keluar sholat isya, ditanya sama bocah, Pak dari mana Pak? Sholat itu Bapak nyembah Allah. Kata siapa? Kata Allah. Udah bawel amat. Berarti nggak ngaji di Bapak. Kalau dia ngaji, dia kata kiai, innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni ya. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku Allah. Untuk apa itu? Fa'buduni, yaitu sujudlah kepada aku. Lewat apa? Wa aqimus sholat li zikri, untuk mengingat aku. Nah kalau orang berilmu dari mana sholat? Nyembah siapa? Allah. Kata siapa? Itu di Al-Quran surat Toha ayat 14. Saya ulangin Pak, Bapak habis sembahyang di Al-Mu'min sholat isya, nyembah siapa Pak? Kata siapa? Di dalam apa? Surat apa? Kira surat undangan ya, itu ya. Dan terakhir adalah ya, kita melaksanakan sholat itu kalau kita benar insya Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau sholatnya kita benar, insya Allah yang lain nggak ditanya ya. Untuk mengingatkan diri saya, sholat ini penting Pak, karena tatkala kita di alam kubur, 1 menit lagi komandan, di alam kubur datanglah malaikat Munkar Nakir. Yang pertama kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Setelah itu ditepuk, itu kita punya liang lahat. Begitu ditepuk ada gambar berwajah. Kalau kita biasa sholat, kita kenal wajah yang ada di liang lahat kita.
Wajah siapa? Karena satu hari kita bersolawat kepadanya. Kalau yang biasa solawat sama Nabi satu hari berapa kali dalam sholat? 11, 9. Kalau 8 berarti Bapak nggak semuanya subuh. So, 9 kali kita solawat, begitu tepuk tergambar wajah. Oh, ini karena saya biasa sholat di dunia, ini wajah yaitu Nabi saya, junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Kalau kita nggak biasa sholat, nggak kenal kebudak malaikat. Apalagi kita sholatnya bolong-bolong, udah gambarnya nggak jelas dan buram. Siapa yang kira-kira dihubung lagi kita? Tapi kalau sholatnya benar, tergambar wajah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Silakan tidur tuh. Ya, insya Allah kita yakini Bapak dan kita itu Bapak Sanim saat meninggal dunia, saat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dia sudah mengenal junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Dia sedang tidur bagaikan tidurnya pengantin baru. Nanti dibangunkan bersama-sama kita di padang mahsyar mendapatkan syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Maulidul Hasanah yang kedua yang saya udah sekali lagi lihat ya. Yang mudah-mudahan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Guru Cendrawasih dari Papua, gurunya coklat, sering dipakai suku Asmat. Kita ucapin terima kasih pada guru kita berdua. Kita doakan semoga selalu sehat sehingga terus bisa berdakwah buat mencerdaskan umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sama-sama kita awali pengajian baca surah Yasin tahrir kita dengan istighfar, dengan harapan mohon ampun dan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waliwalidayya waliyasaduku bimazibati alaiya waliman sayyidari ma'alimina li akhwanina li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ridha Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah sabari saladina bi bagin wa marusana wa ali radhiyallahu anhu sultani ali qurbiru wa nishadun qadir jalani wa sayyidina sayyidina wa sayyidina sayyidina wa sayyidina sayyidina sugiya sayyidina sayyidina sanazajiri wa sayyidina al-busiri wa sayyidina sayyidina ilahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mimma sarikina ila maqdika bahri bahri usalabatina wa umatina wa abdatina wa abdadatina wa nakhusu khususan man istamanahu nabi sababihi narwi al-marhum Bapak Sanim bin Bapak Kajan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau sakit jangan makan tidak. Kayak topik ambil sakit. Saya pernah ke rumah sakit kan, di busuk jangan. Aspri deh, asisten pribadi ini Hidroil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesan-kesan untuk berjarahnya Abah RW? Alhamdulillah berkah. Subhanallah, kita sudah silaturahmi ke yang sakit.